Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar kata dakwah salafi atau mereka juluki Wahabi, sahabat ya. Mungkin ada sebagian saudara kita kaum muslimin yang merasa takut dengan dakwah ini, yang mana dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka juluki sebagai mazhab Wahabi itu katanya gampang menumpahkan darah kaum muslimin. Dan siapa yang tidak sepaham dengan mereka atau jalan dakwah mereka, maka orang tersebut akan disingkirkan. Nauzubillah, sahabat ya, ini sungguh pernyataan yang keliru. Bagi saudara-saudara kita yang belum mengenal manhaj salaf atau dakwah salafi yang mereka juluki Wahabi, mungkin pikiran mereka akan seperti itu, seperti yang diungkapkan oleh kedua ustadz ini, sahabat ya, yang mana dua ustadz ini memfitnah tentang dakwah salafi yang mereka juluki dakwah Wahabi atau manhaj Wahabi yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mari kita simak videonya. Wahabi ini dalam beberapa kitab mereka membunuh jemaah haji, entah berapa ribu jumlahnya, karena berbeda mazhab dengan mereka. Menahan tidak boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Itu perjalanannya 200 tahun yang lalu sampai hari ini. Jadi perjalanan Wahabi ini penuh dengan darah. Kenapa disebutkan halal darahnya dan hartanya? Wahabi diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Tapi karena nama itu sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju menjadi Salafi. Untuk membuat orang supaya tak lupa, maka disebut dengan Salafi Wahabi. Ustaz Abdul Somad ini Salafi baju baru, Wahabi ya? baju lama. Menyikapi tentang Wahabi ini ada kelompok yang pertengahan, ada yang ekstrim, ada yang membenarkan sama sekali. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer, masalah yang ke-36. Masalah 37 Syiah, masalah 36 Salaf dan Salafi. Ada yang ekstrim sampai mengatakan Wahabi ini perampok, membunuh orang, asal lain dengan dia pancung kepala. Jadi sahabat ya, statement dari kedua ustadz tadi tidak benar sama sekali. Apa yang mereka ungkapkan itu jauh dari kenyataan seperti yang diungkapkan oleh ustadz-ustadz yang berada di Madinah sana atau di kota Mekah yang mereka menimba ilmu di kota tersebut. Yang mana sahabatnya, apa yang mereka dapatkan dari menimba ilmu di sana itu tidak ada sama sekali ajaran-ajaran yang berbau radikal atau teroris seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Abdul Somad tadi dan ustadz satunya tadi, sahabatnya. Dan menanggapi masalah fitnah yang dilontarkan kepada dakwah salafi ini, sahabatnya, yang dikatakan dakwah yang haus akan darah, tentu ini sangat menyelisihi apa yang manhaj salaf ini ajarkan kepada kami. Karena di dalam dakwah salaf ini jangankan untuk membunuh saudara kita kaum muslimin, sedangkan kita mencela pemimpin saja itu dilarang di dalam dakwah tersebut, sahabat ya. Seperti yang sering saya dengar di kajian-kajian dakwah salaf tersebut. Di Indonesia ini yang saya berpikir mengerikan sekali. Setiap ada orang jadi pemimpin, dicari-cari kesalahannya, kemudian turun lagi, naik lagi, cari lagi kesalahannya, turun lagi. Padahal dalam Islam, Pak, mencari-cari kesalahan pemimpin itu haram hukumnya. Apalagi membeberkannya di hadapan masyarakat. Diharamkan dalam Islam. Sampai-sampai tata cara menasihati penguasa saja Rasulullah SAW sudah memberikan aturannya. Apa kata Rasulullah? Man arada an yansah li sultan fala yubdi alaniyah. Siapa yang ingin menasihati penguasa, maka jangan terang-terangan di hadapan rakyat. Jangan. Wal ya'khudh biyadi, ambil tangannya. Wal yakhlubi, nasihati secara rahasia. Fa in qabila, kalau dia menerima, alhamdulillah. Wa illa, kalau dia tidak menerima, faqad adda alladhi alaih. Dia sudah melaksanakan tugas sampai situ. Selesai. Dan menanggapi fitnah kedua ustadz tadi, sahabat ya, ini ada penjelasan dari Ustadz Muhammadiyah, yang mana di dalam sebuah pengajiannya, sahabat ya, itu ada sebuah pertanyaan, bagaimana jika dakwah salafi atau Wahabi ini berkuasa di Indonesia. Apa yang Ustadz Muhammadiyah ini ungkapkan itu jauh dari fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Coba mari kita simak videonya. Terima kasih. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan pembahasan mengenai masalah salaf, atau tadi penanya menyebutkan apa tadi? Wahabi. Nah,
aliran Salafi, aliran Wahabi kalau berkuasa akan menumpahkan darah sesama Muslim yang tidak sepaham. Baik, ini terkait pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang aneh. Kenapa pertanyaan yang aneh? Karena yang kita ketahui bahwa ketika seseorang bermanhaj salaf itu praktis tidak ikut-ikutan dengan masalah politik kekuasaan. Bagaimana mungkin dia akan berkuasa sementara tidak membahas yang terkait dengan masalah kekuasaan. Bahkan kita tidak akan menemukan kajian mereka yang terkait dengan masalah menggulingkan penguasa. Bahkan di kelompok mereka itu jangankan menggulingkan, ngerasani penguasa saja itu tidak boleh. Silakan nanti ketemu dengan saudara-saudara kita yang ngaji manhaj salaf, mereka itu untuk mencela penguasa saja tidak boleh. Jadi mereka itu mencela penguasa saja tidak boleh. Bahkan mereka itu sangat taat kepada pemerintah. Contoh misalnya pada saat Ramadan, kalau di Muhammadiyah kan pakai hisab, berbeda dengan pemerintah. Kalau salaf enggak, mereka akan ikut dengan keputusan pemerintah. Bahkan andai pun yang dibuat oleh pemerintah itu, keputusan pemerintah tersebut itu dalam tanda kutip mendolimi mereka, mereka tidak akan melawan. Itu salah satu prinsip dari manhaj salaf. Nah, jadi itu pertanyaan yang agak aneh, karena tidak, bagaimana mungkin kemudian mereka merebut kekuasaan kemudian berkuasa dan menumpahkan darah kaum muslimin. Karena konsep dalam salaf itu konsepnya adalah bahwa kebaikan itu bukan dari atas, bukan dari kekuasaan, tetapi dari pribadi masyarakat yang baik nanti akan membentuk pemerintahan yang baik. Jadi dari masyarakat yang baik akan membentuk pemerintah yang baik. Nah, karena kalau masyarakatnya ini tidak baik, dengan cara apapun kita membentuk atau memilih pemimpin, maka karena bibitnya bukan bibit yang baik, maka hasilnya tidak baik. Saya kasih contoh. Bapak Ibu pernah makan kacang? Pernah ya? Kalau kacangnya itu semuanya isi 3, mau dimakan dengan cara merem, dapatnya isi 3. Dengan cara terbuka, dapatnya isi 3. Diambil pakai tangan kanan, dapatnya isi 3. Diambil pakai tangan kiri, makanya tetap tangan kanan, dapatnya tetap isi 3. Nah, karena semua bibitnya kacangnya baik. Nah, tapi kalau kemudian kacang ini kopong-kopong, gombong-gombong, mau dilihat dengan merem, diambil dengan merem, kopong, melek, kopong, tangan kanan, kopong, tangan kiri, kopong. Nah, konsep dalam manhaj salaf itu adalah kalau semua rakyat baik, maka pemimpin yang tampil adalah orang yang baik. Nah, kalau semua rakyat amanah, maka pemimpin yang tampil adalah amanah. Nah, tapi kalau rakyat ini adalah rakyat yang sudah terbiasa korup, biasa bikin nota palsu, biasa bikin LPG fiktif, biasa bikin saksi palsu, biasa rapel tanda tangan, nanti kalau berkuasa ya kurang lebih sama. Nah, jadi konsepnya adalah membentuk masyarakat yang mereka semua adalah orang-orang yang baik. Nah, jadi di manhaj salaf itu tidak ada kamusnya revolusi, itu tidak ada. Nah, nanti silahkan baca salah satu buku pedoman yang biasa dipakai, misalnya kitab Ushulus Sunnah yang dipakai oleh Imam Ahmad rahimahullahu, yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Di situ tidak boleh bagi kita untuk memerangi penguasa yang sah. Nah, kalau kemudian Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait mengenai masalah Wahabi, saya tidak paham apa yang dimaksud dengan Wahabi.
Alhamdulillah sahabatnya, kita menyimak tadi pendapat dari Ustadz Mujiman, yang mana beliau ini adalah Ustadz dari kalangan Muhammadiyah, yang tentunya dengan dakwah manhaj salaf beliau ini tidak jauh berbeda sahabat ya, mungkin ada perbedaan sedikit saja. Dan mengenai masalah fitnah yang dilontarkan oleh kedua Ustadz tadi, itu sudah terjawab sahabat ya dengan apa yang diungkapkan oleh Ustadz Mujiman tadi, tentang bagaimana jika dakwah salaf itu berkuasa di Indonesia. Pastinya Indonesia ini akan aman sahabat ya, karena jangankan untuk membunuh saudara kita kaum muslimin, mencela pemerintah saja itu tidak boleh di dalam dakwah salafi atau yang mereka juluki wahabi lah, entahlah pokoknya. Jadi untuk saudara-saudara saya kaum muslimin yang masih terfitnah dengan celaan, hinaan yang di benaknya itu wahabi jelek, maka sebaiknya sahabatnya kita tabayun dan hadir di kajian mereka. Bagaimana pendapat mereka dengan pemerintah yang ada di Indonesia ini, apakah mereka pemerintah yang sah atau tidak. Jadi sahabatnya, semoga video saya ini bermanfaat untuk kita semua, agar kita lebih tabayun dan lebih berpikir cerdas lagi. Jangan sampai kita gampang terprovokasi tanpa ada bukti-bukti yang nyata tentang jeleknya dakwah salaf tersebut. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.